Wanita Parubaya ini histeris saat mengetahui ayahnya ditemukan tewas di aliran kali Sentiong Johar Baru, Jakarta Pusat. Emosi yang tak mampu terbendung membuat tangisannya kian menjadi-jadi hingga akhirnya jatuh pingsan. Ia tak kuasa mengetahui ayahnya ditemukan tak bernyawa oleh petugas penanganan sampah saat mengevakuasi sampah di permukaan kali. Jasad korban kemudian diidentifikasi oleh petugas kepolisian. Kayak semacam bantal kuning itu, saya pikir itu bantal, pas saya buka nggak taunya mayat Pak. Cowok atau cewek Pak? Itu cowok, laki-laki tuh usianya kira-kira hampir 60 lah Pak, 60 ke atas, 60 laki-laki ya. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab peristiwa ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pria berusia 19 tahun ditemukan tewas di dalam kamar kos di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Korban bukan penghuni kos, namun tamu dari sepasang suami istri. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Dalam rekaman CCTV sebelumnya, seorang pria mengenakan kaos biru dan topi datang bersama seseorang yang diduga rekannya menuju kamar kontrakan korban pada pukul 2 siang. 4 menit berselang, pria yang diduga sebagai pelaku ini keluar dari dalam kamar. Pada saat keluar, pria ini menyelipkan senjata tajam ke dalam celananya saat meninggalkan lokasi. Kamar kontrakan korban ditemukan bercak darah, sementara pengontrak rumah pasangan suami istri sedang pergi. Kalau yang ngontrak di saya udah pergi, udah kabur. Gitu. Berarti yang meninggal ini bukan pengontrak ya? Bukan, saya juga nggak kenal, nggak ngerti pokoknya. Laki apa perempuan Pak? Yang meninggal ya laki. Ini pacaran katanya Bang. Pacaran, jadi ada teman cowoknya atau Bang yang banyak di mana saya nggak tahu. Itu dia ribut Bang, siang atau sekitar pukul 3 sore itu Bang. Pukul 15.30 ribut jalan. Kejadian itu pas jam 4 sudah banyak perceceran darah di sini Bang. Kasus pembunuhan ini kini ditangani petugas kepolisian untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Seorang pria harus berurusan dengan polisi lantaran telah menganiaya 2 orang pengendara motor yang sedang lewat di Jalan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Bogor. Kejadian terjadi saat pelaku bersenggolan dengan korban di jalan. Korban menegur pelaku yang membawa motor ugal-ugalan. Merasa tidak senang ditegur, memutarkan motornya menemui korban dan langsung menganiaya korban. Salah satu pengendara lainnya juga tak luput dari pukulan pelaku lantaran berusaha melerai. Pelaku itu inisial PH. Warga mana nih? Warga Ciriung juga. Iya. Sekarang pelaku? Pelaku sudah kami amankan, masih kami tahan, menunggu proses selanjutnya. Mendapat laporan warga serta bukti rekaman CCTV, polisi langsung mengamankan pelaku. Pelaku sempat diamuk warga saat hendak dibawa ke mobil patroli untuk dibawa ke Polsek Cibinong. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seorang ibu muda berusia 22 tahun warga desa Purworejo, Lumajang, Jawa Timur terluka parah akibat luka senjata tajam di tubuhnya. Korban dianiaya suaminya, TM, di rumah mereka usai bertengkar hebat. Pelaku diduga kesal karena korban menolak ajakannya untuk rujuk setelah sebelumnya pisah ranjang selama 1 bulan. Pelaku yang emosi melukai korban dengan celurit di bagian tangan dan pundak. Tetangga yang mendengar jeritan korban langsung datang menolong korban. Korban dievakuasi ke rumah sakit sementara pelaku ditangkap polisi. Untuk hasil pemeriksaan bahwa belum ditemukan ada niat untuk membunuh, tapi
kedatangan pelaku ke istrinya itu dalam rangka untuk mengajak rujuk kembali. Karena tidak ada kesepakatan, terjadi cekcok dan terjadilah pembacokan itu. Atas perbuatannya, kini pelaku mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Fakim Maru Emi, perempuan berusia 26 tahun ini diringkus polisi karena aksi penipuannya terbongkar dengan mengaku sebagai dokter. Pelaku yang merupakan lulusan SMA ini membuka klinik di sebuah rumah kontrakan. Kemudian datanglah korban yang membawa anaknya untuk berobat. Pelaku juga menyebut korban menderita HIV dan harus menjalani terapi di kliniknya. Pelaku beberapa kali meminta uang layanan medis kepada korban. Demi bisa sembuh, korban rela mengeluarkan uang hingga mencapai total 500 juta rupiah. Korban yang curiga lalu mengecek profil dan rekam jejak korban. Korban juga memeriksakan kondisinya ke rumah sakit dan hasilnya negatif HIV. Tersangka yang mengaku dokter ini tidak terdaftar sebagai dokter di Sarjito dan menanyakan lagi di PKU Gamping terkait pemeriksaan darah yang hasilnya positif ternyata negatif HIV. Nah, dari keterangan tersebut dan informasi tersebut, korban datang ke Polres Bantul untuk dilakukan penyelidikan. Dokter gadungan ini kini ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Diduga masih ada korban lain yang masuk perangkap pelaku. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Anggota Badan Intelijen Negara BIN Gadungan usai ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cianjur atas tindak pidana pencurian di wilayah Cianjur. Dari hasil pemeriksaan polisi, modus pelaku mengelabuhi korban dengan mengaku sebagai anggota BIN. Dalam mencari korban, pelaku berkenalan melalui aplikasi pencarian jodoh. Korban yang sudah termakan bujuk rayu korban, pelaku kemudian mengajak bertemu dan menginap di salah satu hotel. Dari kedua pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan membangunkan korban yang tengah tertidur agar segera mandi dengan modus bahwa anaknya akan datang ke kamar hotel. Namun saat korban keluar dari kamar mandi, pelaku sudah tidak ada, bahkan barang berharga milik korban sudah hilang di bawah pelaku. Petugas mendapati pelaku sedang berada di rumah mertuanya di Cianjur. Setelah itu langsung dilakukan pengamanan di Polres Cianjur. Untuk modus operandi, tersangka MA mengaku sebagai Badan Intelijen Negara. Polisi menyita cincin, gelang, handphone, atribut BIN, kaos, dan pistol korek api. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.